Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi fasilitas PPH Badan. Dengan anggota kelompok kami yaitu Jessica Halim, Maudi Malia, Ambartari Ariba, Safiah Putri, dan Alvina Damayanti. Pokok pembahasan materi hari ini yang pertama insentif pajak dalam UU PPH dan UU PM, yang kedua fasilitas pembebasan atau pengurangan PPH menurut UU PM, yang ketiga PPH ditanggung pemerintah atas penghasilan dari proyek pemerintah dengan dana hibah atau pinjaman luar negeri, yang keempat fasilitas bagi kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Yang pertama adalah insentif pajak dalam UU PPH dan UU PM. Insentif pajak mengacu pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini juga menjadikan kompetisi antar negara untuk meyakinkan investor masuk dan menanamkan modal di negaranya serta tidak berpindah ke negara lain. Di masa pandemi seperti ini, pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 yang berlaku sejak 1 April 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Insentif tersebut yaitu insentif PPH Pasal 21, insentif PPH Pasal 22 impor, insentif pengurangan angsuran PPH Pasal 25, pengembalian pendahuluan pembayaran PPN, dan insentif pajak UMKM. Selanjutnya adalah insentif pajak dalam UU PM. Insentif pajak tidak hanya diberikan pada pelaku UMKM saja. Perusahaan skala besar yang sudah go public juga bisa memperoleh insentif pajak dari pemerintah. Salah satu privilege perusahaan terbuka adalah kemudahan dalam mencari modal. Tentunya ini salah satu terbesar pembeda antara usaha skala mikro, kecil dan menengah dengan perusahaan terbuka. Tak heran bila UMKM masih jadi perhatian utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhannya dengan memberikan berbagai insentif pajak. Pun demikian, tak lantas perusahaan kelas terbuka ini kemudian dianaktirikan lantaran sudah mapan. Berbagai jenis insentif pajak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang sudah melantai di bursa saham alias perseroan terbuka. Terdapat beberapa insentif pajak yang diberikan kepada perseroan terbuka, yaitu penurunan tarif PPH untuk perusahaan di pasar saham ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 ini menjelaskan bahwa penguatan sektor pasar modal dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar menjadi perseroan terbuka, sehingga sahamnya dapat diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, ada fasilitas pembebasan atau pengurangan PPH menurut UU PM. Pertama, ada penurunan tarif PPH badan terbaru. Sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020, tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, dan 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Selanjutnya ada perusahaan yang tidak mendapat penurunan tarif PPH badan. Sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat 3, belai tersebut bahwa ada kriteria perusahaan yang tidak bisa mendapatkan penurunan tarif PPH badan, yaitu perusahaan terbuka yang membeli kembali sahamnya atau buyback. Yang kedua, perusahaan terbuka yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam UU PPH dengan wajib pajak perseroan terbuka. Yang ketiga, ada syarat untuk memperoleh tarif PPH badan 22% dan 20%. Dalam Pasal 3 Ayat 1 belai ini, syarat untuk bisa memperoleh penurunan tarif PPH badan adalah wajib pajak dalam negeri, berbentuk perseroan terbuka, jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu.
Lalu ada penurunan tarif PPh badan tambahan. Pemerintah juga memberikan penurunan tarif PPh badan 3% lebih rendah dari tarif yang sudah mengalami penurunan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 huruf C yang menyebutkan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Lalu ada syarat mendapatkan penurunan tarif PPh badan 19% dan 17%. Dalam penurunan tarif PPh badan 3% lebih rendah dari tarif yang sudah ditetapkan itu, artinya perusahaan bisa menikmati tarif PPh badan hingga 19% di 2020 dan 2021 turun jadi 17% di 2022. Berikut persyaratan tertentu untuk mendapatkan penurunan tarif PPh badan 3% lebih rendah dari 22% dan 20% berdasarkan pasal 3 ayat 2. Saham dimiliki paling sedikit 300 pihak. Masing-masing pihak dalam perseroan terbuka hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak dan menyampaikan laporan kepada Ditjen Pajak. Yang ketiga, ada PPh ditanggung pemerintah atas penghasilan dari proyek pemerintah dengan dana hibah atau pinjaman luar negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 STDTD Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001, PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri ditanggung pemerintah. Pajak DTP hanya atas bagian penghasilan dari penghasilan proyek pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Yang terakhir adalah fasilitas bagi kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan, memiliki potensi untuk cepat tumbuh, dan mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya, serta penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu berikut batas-batasnya dilakukan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya ada jenis fasilitas dan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Yang pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi dipercepat sebagai berikut. Yang pertama ada bukan bangunan harta tak berwujud. Untuk kelompok 1, masa manfaat menjadi 2 tahun dengan tarif penyusutan dengan metode garis lurus 50% dan metode saldo menurun 100%. Untuk kelompok 2, masa manfaat menjadi 4 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus 25% dan metode saldo menurun 50%. Untuk kelompok 3, masa manfaat menjadi 8 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus 12,50% dan metode saldo menurun 25%. Untuk kelompok 4, masa manfaat menjadi 10 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus 10% dan metode saldo menurun 20%. Yang kedua ada bangunan. Untuk permanen, masa manfaat menjadi 10 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus 10%. Untuk tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus 20%. Yang ketiga, kompensasi kerugian fiskal mulai tahun berikutnya berturut-turut sampai dengan paling lama 10 tahun. Dan yang keempat, PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok 4. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.